Kita pakai kacamata aja. Cakep, Bolong. cakep. Biar kelihatan smart. Oke, winner udah oke. Kita share-share dulu ya yang punya 2 HP nanti bisa lihat di ininya masing-masing ya. Kita share dulu. Share dulu. Mana dia ya? Pemberitahuannya udah. Lihat di ininya masing-masing ya. Kita share dulu. Share. Mana? Pemberitahuannya. Oke guys, kita bagikan. Kenapa di sini dibagikan? Ya ampun. Mel, ini nggak bisa dibagikan loh Mel. Ih, suara saya keluar. Melisa. Oke Mel, sip Mel. Oke Mel, sip Mel. Nyolok, terus nggak baca. Oh, ke sono. Oke, sudah semua. Bentar.
Bentar ya. Nah, kita mulai, guys. Oke, selamat malam para atomian kita yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah live kita yang ke-7 ya, yang ke-7. Sekarang ini temanya berbeda dengan sebelumnya. Yang biasanya kita itu live-nya mungkin lebih ke pengalaman atau apa ya, pengalaman dia beratomi, nah gitu. Sekarang temanya agak sedikit berbeda dari biasanya. Malam ini saya datangkan dari berbagai penjuru. Nah, ini kita juga lintas pulau ya, lintas pulau. Nah, kita perkenalkan dulu yang senior saya, Cici Rinawati. Nah, ini kemarin juga udah pernah hadir di live saya yang kedua ya, Ci. Yang pertama ya, Ci, yang kedua. Yang pertama ya. Pertama ya? Yang kedua, kalau nggak salah yang kedua. Nah, Kedua, jadi bagi yang mengikuti live kita kemarin, nah itu Cirina juga pernah hadir di live saya yang kedua, kalau nggak salah. Nah, itu kita sharing tentang pengalaman dia beratomi. Nah, sekarang temanya kita beda lagi. Tapi bagi yang belum mengikuti itu, nah kita bisa berkenalan lagi dengan Cirina tentunya. Nah, Cirina, karena ini banyak ya, kita banyak ya, masih banyak atomian yang baru yang belum kenal ini sama Cirina. Cirina diberi kesempatan dong perkenalkan dirinya. Nah, karena kita menyangkut ini suplemen, nah kita minta agar Cirina menyebutkan usia, terus tempat tinggalnya di mana, dan ya udah. Jadi itu aja dulu di awal. Oke, silakan Cirina. Selamat malam, Atomian. Nama saya Arianto, Diamond Master. Umur saya 53 tahun, udah banyak ya. Oke. Dan domisili di Jakarta. Oke. Jadi Cirina ini umurnya masih muda, 53 tahun. Nah, jadi berdomisili di Jakarta. Oke. Yang belum ini yang udah kenal, mungkin ya bisa say hello ke Cirinanya dulu, say hello-nya dulu. Halo, Ci. Nah, oke. Kita lanjut ke berikutnya, Cisanti, perkenalkan dirinya, terus biar atomian kita juga pada tahu ya, Cisanti tinggalnya di mana dan usianya berapa. Halo, nama saya Santi. Domisili saya di Serpong. Sekarang umur saya tinggal beberapa bulan lagi masuk di Golden Year 50. Oke. Saya join Atomi baru Februari kemarin. Oh, baru Februari kemarin ya, Cia? Ya. Berarti ini Cirina sama Cisanti Betty lah. Beda-beda tipis. Iya. Beda tipis lah. Sama lah kayak saya dengan Linkan dengan Memi, beda-beda tipis. Oke, kita lanjut lagi ke Linkan. Linkan silakan. Namanya, lengkapnya, terus tinggalnya di mana, umurnya berapa? Halo, nama saya Linkan. Umurnya 33. Saya di Manado. Nah, oke. Linkan dari Manado, ini dari Jakarta, 2 dari Serpong juga Jakarta ya, Cia. Masih di daerah dekat situ lah. Terus Linkan di Manado, kita lanjut terakhir ini ke Meme. Silakan Meme. Ayo Me. Perkenalkan diri dan umurnya Me. Silakan Meme. Meme mau dengar nggak Meme? Aduh, kehilangan sinyal apa lampu mati? Oke, sementara kita menunggu memenya datang balik ya. Datang ke sini lagi. Nah, kita lanjut dulu lah pertanyaan demi pertanyaan. Jaringan error. Oke, sip. Nah, sekarang kita ini aja. Kita lanjut dulu untuk bertanya-tanya. Karena kita udah kedatangan lagi ini Cirina. Aduh, ada yang lewat.
Terus kita ke Cirina dulu. Temanya kita sekarang ini udah ada itu produknya digandeng sama Cirina, Hemohim. Nah, Hemohim ya. Nah, Cirina mungkin sudah sangat paham ya dengan Hemohim karena ceritanya udah lama ini ya kenal dengan Hemohim ya. Nah, bisa nggak ini apa sih? Saya bukan tanya dulu ini ya. Saya nggak tanya dulu testimoni Cirina. Cuman saya meminta Cirina menerangkan sedikit tentang Hemohim kepada atomian yang hadir pada malam hari ini. Nah, itu ibarat kata kita memberitahu nih produk ini bagaimana sih kedahsyatannya. Nah, karena saya yakin ini Cirina jago banget nih di bidangnya Hemohim. Silakan biar bisa disimak sama para atomian yang lain. Silakan Cirina. Oke. Sebenarnya Hemohim itu bukannya obat, Uni. Hemohim sebenarnya food supplement. Food supplement ini yang Korea bikin, yang Atomi bikin, ini sebenarnya ini herbal semuanya dan ini udah diteliti udah cukup lama dari tahun 97 ya. Jadi saya kenal Hemohim juga tahun 2018 dari upline, ada dari upline kita lah, semuanya pasti kenal. Ya. Itu sebenarnya saya paksa minum ini. Yang notabene saya nggak tahu itu Hemohim itu apa awalnya. Tapi karena dipaksa, jadi saya pikir namanya usaha ya. Jadi saya coba gitu. Saya coba dan saya pelajarin. Saya juga nggak percaya gitu aja, saya pelajari gitu. Hemohim itu apa sih gitu kan? Saya pikir ya ingredientsnya itu cukup baik, herbal, dan khasiatnya itu untuk support imun sistem. Oke. Nah, support imun sistem itu penting buat saya karena yang mobilitasnya agak tinggi dan saya perlu gitu. Jadi saya coba pada waktu itu Oktober 2018 dan Hemohim ini cukup membantu bekerja dengan baik di badan saya gitu. Nah, ini maksudnya ini kenapa sih orang-orang kita anjurkan ya? Kenapa sih kita anjurkan orang-orang agar mengkonsumsi yang namanya herbal Hemohim? Nah, itu kita kenapa sih kamu harus coba ini produknya? Karena gini, Hemohim ini dia bisa membantu menyesuaikan imun sistem kita yang rendah, dia membantu dinaikkan. Dan imun sistem kita yang tinggi, seperti orang autoimun kan imunnya terlalu tinggi. Saking tingginya jadi error. Nah, imunnya tinggi diturunin. Jadi dia bisa menstabilkan imun sistem sehingga normal. Jadi nggak kelebihan, nggak kekurangan. Gitu. Jadi pas ya. Jadi banyak ya manfaatnya dari Hemohim. Mungkin orang juga nggak paham ini Hemohim ini apa. Karena kita juga nggak bisa nggak bisa, belum ada di aplikasi Indonesia tentunya, ya kan Cia? Belum ada di aplikasi Indonesia. Cuman para atomian sudah terlebih dahulu mengenal Atomi, ya karena itu tadi. Karena kita bisa belanja dimanapun kita mau dengan ID kita. Betul. Nah, jadi ketika kita butuh suplemen, ternyata itu tidak ada di aplikasi Indonesia, kita bisa beli sendiri dengan ID kita. Nah, itu poinnya juga masuk ke kita bisa beli dimanapun kita berada, mau di Korea, mau di Jepang, ya pokoknya selagi negara itu ada Atominya, kita bisa belanja di sana. Dan ingat, itu poinnya masuk. Oke. Nah, itulah kenapa kita harus, menurut Cirina, kenapa kita harus konsumsi Hemohim, karena dia bagus sekali, dia menetralkan imun kita, ya Cia. Nah, sekarang kita ini pertanyaannya ke Cisanti. Nah, Cisanti ini kan belum banyak nih yang kenal Cisanti, karena tadi di awal sudah bilang, awal bergabungnya di Atomi itu bulan Februari ya, berarti masih baru. Nah, itu pengenalan pertama Cisanti itu dengan Atomi itu dengan produk apa? Evening set. Evening Couple Set. Oke, kirain tadi langsung ke Hemohim. Oke, berarti dari skincare dulu berarti ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan Cisanti itu kenal dengan Hemohim? Kapan kenal? Kita nggak tanya testinya dulu ya, kapan kenalnya dulu. Hemohim aku kenal dari customerku yang orang Korea. Oh.
Kan dia bilang kebetulan dia pendeta. Dia langganan saya dan saya suka ngobrol sama dia, belajar bahasa Korea dengan dia. Dia belajar, dia ngomong Indonesia, saya belajar kalau Koreanya gimana. Terus dia terangin, terus saya dia bilang hemohim tuh bagus karena dulu dia sakit-sakitan katanya gitu. Nah saya bilang, oke, Mr. Kim, saya nanti Mr. Kim balik ke Korea, saya mau titip beli dong, saya bilang gitu. Terus ketemu si Livi, terus si Livi bilang, lu coba pakai deh. Saya tuh keberatan karena saya nggak suka konsumsi yang gini-gini. Saya paling nggak suka suruh konsumsi sesuatu yang lama gitu atau gitu. Sakit pun saya hanya ketika sakit itu saya konsumsi. Terus pas lagi COVID, saya hanya beli vitamin C dari teman saya. Itu saya beli vitamin C, selesai beli vitamin C, terus ketemu Livi, saya ambil hemohim, saya coba saya ngambil 2 kotak kecil dulu, cobain, saya coba, terus suami saya juga minum, saya minum, suami saya minum biasa, saya minum, tiap kali sampai saat ini pun saya masuk tapi saya merasa itu luar biasa, saya coba di badan saya luar biasa karena sejak PSBB pun bengkel saya tetap buka dan saya pikir saya mesti ketemu orang terus gitu. Nggak mungkin saya kalau nggak jaga imun saya gitu. Akhirnya pas hari keberapa gitu dari saya ambil itu kira-kira di Maret ya. Maret pertengahan saya mau batuk. Tenggorokan gatel udah nggak berhenti batuknya. Saya bilang, saya coba hemohim dah. Apa katanya bisa nyembuhin. Saya coba hemohim 1. Saya coba setelah 2 jam dari itu, tenggorokan saya biasa aja, nggak batuk lagi. Wah, sembuh. Habis itu saya berhenti. Saya nggak mau minum lagi. Karena sengsara sekali bagi saya untuk minum hemohim itu. Saya berhenti. Terus, nggak nyampe 1 minggu lagi, mulai tuh saya di bengkel. Kan debu gitu kan. Batuk-batuk terus. Saya telepon suami saya. Kamu udah berangkat belum? Belum. Kalau belum berangkat, tolong bawain hemohim 1 sama vitamin C, saya bilang gitu. Saya berangkat, nyamperin saya, kasih saya vitamin C sama hemohim, saya minum langsung. 2 jam kemudian saya sembuh. Oke, berarti kenal pertamanya hemohim itu di Maret. Awal Maret. Oke, berarti pertama kenalnya dengan hemohim itu Maret. Tapi pertama kenal Atomy itu di Februari dengan Evening Care Forset-nya. Oh, enggak. Sebenarnya tahun lalu. Tahun lalu Desember tahun lalu. Pertama kali Atomy masuk ke Indonesia tuh 2018. 2018 Cirina ya? Desember. Oktober 2018. Saya Desember karena diajak teman. Saya habis nge-gym sama teman, diajak teman. Tommy, saya bilang enggak lah, saya ikut makan aja sama kamu, orang makan terus habis itu kita pisah. Saya bilang mereka ke Tommy, saya pulang habis nge-gym. Saya pulang, nah situ teman bilang udahlah karena nggak enak saya beli. Saya lihat murah tuh 500 4 biji, saya beli dan saya tidak pakai. Awalnya itu. Jadi awal perkenalannya dari Evening Care Forset ya? Iya. Oke. Nah itu, jadi kalau untuk hemohim, Cisanti ini kenalnya di Maret 2020 ya. Nah oke, kita lanjut ke Linkan. Hai Linkan. Nah sekarang ini di antara cici-cici ini nih Linkan nih yang paling muda berarti ya, yang udah punya pengalaman dengan hemohim juga. Nah di sini yang mau Uni tanyakan di awal, ini bukan, jangan jawab testimoninya dulu ya. Itu Linkan pertama kenalnya Atomy itu kapan? Terus produk pertamanya kapan dikenal juga? Dan ketemu Atomy itu kapan? Ketemu Atomy pertama tahun lalu bulan Juni. Bulan Juni, oke. Nah, produk pertama yang dipakai itu apa? HGB sama Evening Care. Oke, masih kosmetik ya, skincare dengan kosmetik. Nah, itu ketemu hemohimnya itu kapan? Baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan yang lalu, berarti baru 2 bulan yang lalu baru ketemu hemohim. Nah itu cerita hemohim ini dapatnya Linkan dari mana nih? Karena pas saya sakit tuh nih. Oh gitu, pas sakit ternyata ada yang dapat hemohim dari induk saya Flonia Kaunang. Oh, jadi Linkan
Anaknya si Flonia. Iya. Flonia nih anakmu. Mana dia nih? Hai Flonia, ini anakmu sakit. Kamu emang emak yang pintar lah. Anaknya hemohim. Perhatian ya Uni. Iya, ya harus perhatian nanti kalau sakit lingkannya gimana. Loh, Flonia. Nah, oke kita lanjut. Jadi pengenalannya dengan hemohim 2 bulan kemarin ya. Iya Uni. Oke. Nah, kita nanti testimoninya baru kita kupas setelah kita tanyakan dulu kapan kenal pertama dengan hemohim. Nah, kita ke Meme. Nah, Meme ini kapan kenal dengan Atomy, terus produk apa yang dipakai pertama kali, terus kapan juga menggunakan pertama kali hemohimnya? Kalau pertama kali kenal Atomy itu sekitar tahun 2018 ya, baru 2018 berarti di awal ya. Awal belum launching di Indonesia. Jadi pas sudah launching itu kita pesan sunscreen sama odol. Itu pakai yang pertama itu yang sunscreennya bisa sampai tahan 1 tahun pakai pemakaian berdua. Nah, irit sekali. Sunscreen dipakai 1 tahun. Iya, itu kan sama adek. Ya, enggak expire kan? Enggak. Nah, itu dengar tuh itu sama apa lagi satu sama foam cleanser. Foam cleanser. Jadi ada orang yang bilang Atomy itu mahal, dia nggak tahu kalau dia bisa bertahan 1 tahun. Saya juga nggak tahu nih, wajahnya mungkin kecil. Begini. Nah, oke, lanjut Meme. Kenalnya dengan hemohim itu kapan? Yang pertama kali coba. Kenal hemohim itu sekitar awal 2019 atau berapa mungkin ya. Waktu itu kan kebetulan adik sepupu sakit TB paru. Jadi aku coba pengen ngenalin gitu, nyobain. Jadi dibeli 1 box itu. Jadi 2019 ya kenal dengan hemohim ya, 2019. Iya. Oke. Kalau nggak salah iya. Oke, berarti testingnya nanti kita kulik-kulik. Oke. Nadi ini para Atomian yang hadir pada malam hari ini, pengenalan dia dengan produk pertama itu bukan hemohim. Ada produk lain kecuali Cirina ya. Cirina lebih tertarik dengan hemohim dari awal ya. Nah, si Cici, Santi, Lingkan dengan Meme itu pengenalan pertama dengan Atomy itu adalah dengan skincare. Nah, jadi yang bisa kita kutip di sini, untuk seseorang mau menjalankan atau mau bergabung dengan Atomy itu bisa dari mana saja. Dia bisa dari awalnya dia bisa konsumsi suplemen, dia bisa berawal dari pakai skincare. Nah, ujung-ujungnya nanti karena namanya hidup, ya namanya sakit itu nggak pernah lepas dari kita ya. Nah, karena di Atomy ini saking banyaknya produk, nah itu mulai dari suplemen sampai skincare, nah kita bisa tawarkan ke orang apapun jenisnya. Mau orang itu sakit, kita punya hemohim. Mau orang itu ada keluhan di wajah, kita punya skincare-nya. Jadi perlu dicatat juga, jangan berfokus di satu produk saja. Nah, karena ini Atomian kita yang malam hari ini, awal-awalnya itu perkenalannya dengan Atomy berbeda-beda. Nah, sekarang kita tanya lagi nih ke Cirina. Cirina, coba berbagi sedikit kisah itu, manfaat yang terbesar atau testimoni ya dari Cirina sendiri ketika mengkonsumsi hemohim. Bisa itu dari pihak keluarga juga, pokoknya yang orang-orang di sekeliling Cirina yang pernah mengkonsumsi hemohim. Silakan Cirina. Oke. Sebenarnya pertama kali saya kenal hemohim itu untuk kembaran saya ya, sebenarnya untuk Rini. Nah, Rini kena kanker paru, jadi memang tergantung dari kemoterapi dan obat-obatan dokter gitu. Oke. Nah, untuk menunjang dia punya fisik, karena kan pasca kemo tuh staminanya agak drop, terus dampak negatif dari kemo itu banyak, diantaranya mual, nggak bisa makan gitu, stamina menurun, drop deh. Jadi kita butuh hemohim memang. Pada waktu itu kita dapetin hemohim itu dari
biasa dari member lain yang dan pohon lain gitu. Iya, iya. Livi juga yang bilang, itu minum ini. Pokoknya kita judulnya gitu. Nah, namanya kita udah pepet. Apapun yang orang bilang namanya, kalau kata orang namanya usaha gitu ya. Iya, bisa. Ikhtiar. Daripada kita coba, lebih baik kita coba. Nothing tulus, ya kan? Nah, akhirnya kita dapatkanlah Hemohim itu cuma 6 box ini. Nggak 1 box utuh, 6. Iya. Jadi kita coba. Cirina keluarkan, lihatkan bentuknya Cirina, biar para atomian yang belum pernah lihat Hemohim, ini penampakan mulai dari kotak kecilnya sampai isinya berapa. Itu 1 box kecil itu isinya berapa, Ci? Ini 1 box kecil ini isinya 6 saset. Oke. 6 saset. Dan 1 box besar isinya 10 box kecil ini. Jadi total 60 saset. 60 saset. Pada waktu itu, ini merupakan, saya bilang obat sakti. Saya bilangnya ini obat sakti, karena ini cukup membantu stamina dan imunnya Rini menjadi lebih baik gitu. Karena setelah kemo, itu Rini bisa makan, terus nggak ada enek. Jadi bisa tidur, terus efek nggak enak di badannya juga minimal banget gitu. Jadi kayaknya semua orang juga tahu kalau kanker paru itu biasanya nggak bisa bertahan lama, ya. Tapi Rini bisa bertahan 3 tahun. Gitu. Dari dia terdiagnosa kanker paru, masih bisa bertahan sampai 3 tahun. Total terdiagnos 5 tahun sebenarnya, tapi begitu kenal begitu kenal Hemohim, bertahan 3 tahun. Berarti kanker parunya udah stadium berapa itu, Ci? Stadium lanjut 4B. 4B. Iya. Jadi masih kuat dia bertahan ya. Betul. Sampai Jadi ini. dia udah kemo 14 kali kemo, 14 set A 6 kali. Jadi hitung aja sendiri 14 kali 6 gitu. 14 kali 6. Iya. Jadi saya bilang saya nggak bisa kehilangan ini. Pada waktu itu Rini berobatnya ke Penang. Ke Penang, ke Malaysia. Iya, ke Malaysia. Jadi setiap kita ke Penang, kita belanja Hemohim. Dan kita hand carry. Iya. Saking kita butuh, gitu kan. Dan kebutuhan itu, kita minta support dokter. Iya. Kita minta support dokter untuk support ini untuk kita bawa pulang ke Indonesia. Karena kita pada waktu itu bisa, ya Uni? Berarti kita minta rekomendasi dari dokter agar kita bisa bawa ini ke Indonesia gitu ya, Cia? Betul. Karena kan kita pergi berdua dan kita hand carry Hemohim ini kan. Kita bawa ini bisa 4 box kadang-kadang gitu. Jadi memang kan Rini pakainya 1 hari 6 saset. 1 hari 6 saset? 1 hari 6 saset. Karena pada waktu pasca kemo, dia butuh imun yang baik. Jadi dia 3 kali minum, sekali minum 2 saset. Jadi di situ saya lihat, benar-benar saya lihat sendiri kenyataannya kalau imunnya bagus. Ya. Nah dari itu saya pelajari terus gitu ya. Rini minum itu di Juli atau Agustus gitu. Nah saya mulai minum di Oktober. Juli, Agustus, September. Oh ada rentang waktu ya? Iya, karena saya pikir ini cukup mahal. Iya. Jadi saya urusannya ke budgeting, gitu kan? Saya belum begitu perlu saya pikir. Tapi saya pikir-pikir karena Rini juga bagus, apa salahnya saya coba gitu? Karena saya ada sakit autoimun, jenisnya rheumatoid arthritis. Jadi itu rheumatoid arthritis, orang awam bilangnya itu rematik. Rematik yang di setiap sendi itu pada ngilu-ngilu gitu. Ya, saya kena RA dari 2012. Dari 2012 itu saya minum obat dokter. Yang notabene kalau obat dokter itu mengandung steroid. Steroid. Ya, karena autoimun nggak ada jalan lain pasti dikasih steroid gitu kan. Nah, kalau steroid itu biasanya di badan kita tuh nggak boleh turun langsung stop tarik rem tangan, nggak bisa. Jadi kita mesti turun dosis kecil pelan-pelan gitu baru turun. Nah itu dampak di badan kita tuh dahsyat sampai moon face segala macam gitu. Oh
gitu ya efeknya kalau kebanyakan minum. Steroid itu. Moon face. Iya, iya. Jadi kayak orang berair gitu, mukanya ya, kayak orang penyakit beri-beri ya. Betul. Buka. Ya. Jadi dari 2012 sampai 2016 saya medik. Dan saya udah nggak kuat. Secara finansial saya nggak kuat berobatnya. Karena pada waktu itu saya berobat di Singapura. Oke. Keuangan agak ngedrop gitu ya. Jadi saya pikir adalah Tuhan yang aturlah, saya nggak mau berobat lagi secara medik. Saya bilang, saya stop, saya ngap. Nah, 2017 saya udah nggak makan obat. Oke. Tapi sebagai orang awam, saya takut. Namanya autoimun itu, kata orang, cacat pabrik. Artinya, tidak pernah tahu sebab muasalnya dari mana. Ada yang bilang kebanyakan minum vitamin, ada yang bilang kebanyakan ada radikal bebas atau segala macam deh. Dan imunnya terlalu tinggi, jadi error. Dia menyerang kita punya antibodi sendiri gitu. Yeah. Jadi kurang imunnya problem, ketinggian juga problem gitu. Nah, saya sebagai orang awam, saya tahu, saya pelajari gitu ya. Saya pikir kalau saya nggak backup dengan sesuatu, saya merasa bersalah. Gitu. Yeah. Jadi saya harus backup. Caranya gimana? Saya minum hemohim. Saya minum hemohim, pada waktu itu saya coba 1 hari 1. 2018 Oktober saya minum hemohim, sampai hari ini saya tetap minum hemohim. Sampai hari ini tetap konsumsi hemohim ya, Ci? Tetap. Karena saya nggak backup dengan obat-obatan lainnya. Jadi saya minum hemohim, tapi saya juga nggak bodoh. Saya counter dengan lab test. Setiap 6 bulan sekali saya cek ANA dan ANA profile saya. ANA dan ANA profile itu indikator untuk orang yang autoimun. Jadi ANA-nya kalau positif harus ditindaklanjutin dengan ANA profile namanya. Jadi untuk membuktikan hemohim ini bekerja nggak terhadap penyakit saya. 6 bulan sekali saya cek. Dan itu puji Tuhan menurun. Terakhir saya periksa 6 bulan yang lalu, udah 0. Titernya udah 0, udah normal. Jadi saya merekomendasikan ini bukan tanpa backup medis. Ya, bukan tanpa alasan juga ya. Iya. Jadi saya udah merasakan di badan saya backup dengan medis, dan itu yang saya rasain. Jadi puji Tuhan saya udah nggak ada masalah insomnia, nggak ada masalah autoimun, dan itu normal. Dan kegiatan saya juga sekarang normal, Uni. Iya, udah fit ya, Cia. Banget. Sangat fit sekali ya. Banget. Oke. Jadi itu manfaat yang terbesar sama Cirina, mulai dari dia sama kembarannya. Ini ini masalah bukan ketergantungan atau tidaknya kita dengan hemohim, tapi itu memang kebutuhan. Nah, apalagi orang-orang yang mempunyai autoimun, nah dia sama seperti orang yang punya diabetes ya, penyakit diabetes. Nah, dia juga harus menormalkan gula darahnya. Nah, hampir sama ya, Cia, kejadiannya dengan orang diabetes. Jadi dia harus menormalkan. Iya, Ci? Betul. Tapi autoimun itu bisa menyerang organ tubuh yang lain kalau dia weak, kalau dia lemah. Kalau dia lemah, dia bisa menyerang organ tubuh yang lain. Sepertinya apa, Ci? Ada ratusan macam autoimun. Contohnya lupus. Terus lupus. Ada ratusan, Uni. Ratusan jenis autoimun. Nah, itu kalau badan kita lemah, dia bisa nyerang organ tubuh yang lain. Misalnya saya pertama kena RA, rheumatoid arthritis. Ya. Dia bisa menyerang organ tubuh saya yang lainnya kalau saya tubuhnya rentan. Jadi saya harus jaga stamina saya sampai stabil, terus supaya dia tidak menyerang organ tubuh saya yang lain. Jadi kita atasi ya. Autoimun itu kata orang nggak bisa sembuh, tapi kita harus bersahabat dengan autoimun itu sendiri. Artinya apa? Kita harus ikhlas dan kita terima itu sebagai blessing dari Tuhan, berkat dari Tuhan, bahwa itu kita dikasih cobaan autoimun itu kita harus bersahabat. Kita nggak boleh anggap itu musuh. Yeah. Jadi itu quote saya untuk bilang kalau orang yang sakit autoimun, jadi nggak boleh menggerutu atau bersungut-sungut bilang,
aduh kenapa ya ini saya begini, kenapa ya, oh kok begini ya, jangan. Nggak boleh berlarut-larut juga ya Ci ya? Betul, lebih baik kita stay positif, kita bersahabat dengan autoimun itu sendiri, dan itu niscaya akan selesai. Jadi happy-happy aja lah. Di Atomi cukup. Oke, nanti kita tanya lagi selanjutnya lebih dalam lagi ke Cirina. Sekarang kita pindah nih ke Cisanti. Nah, Cisanti, tadi udah sekilas sudah cerita ya tentang batuk yang konsumsi hemohim itu. Ada yang lebih testimoninya yang lebih berkesan, yang lebih wah enggak ketika Cisanti kenal dengan hemohim? Ada misalnya penyakit yang lain yang ya bisa dari keluarga juga, bisa dari suami juga. Nah, mungkin yang setelah mengkonsumsi hemohim, nah mereka ada perubahan. Ya seperti Cirina tadi setelah mengkonsumsi hemohim, nah itu dia bisa mengkontrol autoimunnya dia. Nah, silakan Cisanti. Sebenarnya saya sama suami kita sampai sekarang sama papa mama juga nggak ada problem dengan kesehatan. Sampai saat ini saya sama suami ya fine aja dalam itu ya, namanya sakit juga jarang, paling biasa batuk pilek gitu. Saya sih puji Tuhan kita jarang sakit sampai anak-anak pun. Kemarin itu hanya anak saya waktu lagi COVID begini udah PSBB udah mulai dilonggar. Nah, anak saya yang besar dia tahu dia nggak kepengen makan dan muntah, saya ketakutan. Kita kan udah negatif thinking aja deh, udah. Aduh, saya bilang, kamu masih bisa cium bau-bau nggak? Katanya masih. Langsung saya keluarin hemohim, saya kasih dia minum hemohim. Dia minum hemohim dan vitamin C saya kasih. 3 hari dia begitu. Setelah itu ya, puji Tuhan sampai sekarang dia sehat. Gitu. Ternyata itu apa? Dia kejadiannya apa? Ternyata dia hanya, saya bilang itu mungkin hanya masuk angin, tapi ya namanya kita lagi saat begini ketakutan gitu loh. Dan saya sebenarnya beberapa hari yang lalu itu saya sampai konsumsi hemohim setiap hari dari hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin kemarin. Saya juga nggak enak badan, mata pedes gitu, kelihatannya mau flu berat gitu. Kalau sampai mata kalau sampai berair terus itu kan udah pasti badan udah, biasanya saya udah mau flu-nya udah, kalau nggak ke dokter nggak bakal sembuh. Nah itu saya ngerasain, setiap hari saya minum hemohim, akhirnya ya hari Senin sore itu saya udah benar-benar rasanya sehat, benar-benar sehat gitu. Karena mau ke dokter juga nggak mungkin, kita kalau bisa ya menghindar ke dokter saat ini gitu. Ya, nanti mana tahu penyakit kita nggak ada hubungannya dengan COVID, malah didiagnosa jadi COVID kan? Betul. Nah, jadi ya selagi ada suplemen itu yang minum hemohimnya nggak ada digandeng sama obat dokter? Enggak. Saya hemohim. Saya sampai saat ini pun saya suka stok Panadol lah segala macam sampai expired selalu dibuang gitu. Jadi ini pun saya hemohim hanya minum hemohim tok dan vitamin C. Vitamin C-nya Atomi juga? Atomi juga. Oke, siap. Nanti kalau kita promo vitamin C, Ci, bakalan banyak yang minta vitamin C. Jadi kita kewalahan mau cari vitamin C di mana. Tapi untungnya hemohim juga akan launching secepatnya. Kabarnya di akhir Juli awal Agustus ya, Cirina ya? Iya, awal Agustus. Nah, semoga ini cepat karena ternyata orang Indonesia, bukan orang Indonesia aja sih, yang di mana-mana pun sepertinya membutuhkan hemohim. Karena itu dari penyakit yang udah kelas kakap sampai kelas teri, nah gitu dibabat sama hemohim. Dan kita juga nggak minta kita harus sehat terus kan, cuman nggak ada salahnya kita sedia hemohim sebelum sakit. Bukan sedia payung sebelum hujan, tapi sedia hemohim sebelum sakit. Nanti kita jaga-jaga stamina kita dengan konsumsi hemohim. Nah, itu tadi kesaksian dari Cisanti, dia sekarang lebih nyaman dengan adanya hemohim di rumah dan menggantikan produk-produk obat-obat dokter gitu ya, maksudnya Cisanti ya. Kita menggantikannya dengan yang herbal. Nah, oke, itu tadi yang batuk-batuk itu tadi kan belum tuntas itu ceritanya Cisanti. Oh, saya nggak pernah jadi batuk, udah 2 kali ini nggak jadi. Biasanya saya kalau batuk itu, kalau nggak ke dokter dengan obat
yang apa yang kalau belinya itu kodein. Kalau saya nggak kena Oh kodein, iya, saya tidak kodein itu akan belinya susah. mesti resep dokter. Ya masih dokter, iya. Kalau saya nggak pakai kodein, saya nggak bakal bisa sembuh. Tapi karena puji Tuhan saya ketemu hemohim itu, saya bisa minum dan nggak pernah jadi. Suami saya paling takut kalau saya batuk, karena yang bisa bikin saya terakhir tuh November 2018 saya pernah dirawat di rumah sakit hanya gara-gara batuk. Gara-gara batuk itu nggak bermasalah dengan paru-paru kan, Ci? Enggak. Enggak, cuman batuk. Batuk dan pilek itu bisa lama dan slamnya nggak pernah bisa keluar kalau saya batuk. Jadi jadi kalau batuk itu bisa sampai bleh gitu baru bisa berhenti. Ya batuk rejan berarti namanya batuk. Saya nggak ngerti itu batuk apa. Tapi puji Tuhan saya ketemu dengan hemohim itu 2 kali ini. Mungkin kalau saya nggak minum yang minggu kemarin yang sampai hari Senin ini, mungkin saya akan jadi flu. Oke, berarti. Tapi saya minum hemohim itu saya nggak ya segar bugar lagi sekarang. Udah lama berarti nggak batuk-batuk lagi kan, yang kayak masuk rumah sakit yang dulu udah lama nggak ini lagi ya. Oke, berarti itu bagus ya buat orang yang bermasalah. Intinya saya juga nggak tahu ini ya, kita bukan dokter. Cuman kalau udah jatuh-jatuhnya ke batuk itu kan ke paru-paru bisa jadi, atau alergi gitu, dia kan 2 alergi kita mungkin. Nah ternyata hemohim bisa berperan di sana. Nah oke, kita lanjut lagi nih ke Linkan. Nah Linkan tadi udah bilang nih 2 bulan kemarin diberi sama induknya. Induk, nih anakmu. Nah itu kenapa Linkan sampai mengkonsumsi hemohim dan bisa berikan testimoninya ke kita juga, para atomian yang malam hari menonton. Nah itu apa sih, dari penyakitnya apa, terus reaksinya hemohim gimana kepada Linkan? Oh suaranya. Di-mute itu. Oke. Pas 2 bulan lalu yang saya sakit, saya kan memang sering sakit, Uni. Tidak bisa kelelahan, sakit. Terus kerja saya tukang kue kan, yang kerjanya tiap subuh bangun, selesai, sore. Jadi kalau sudah kelelahan pasti sakit. Oh gitu. Itu selalu 2 minggu sakit. Tapi sakitnya paling cuma 2-3 hari, sembuh. Tapi yang di 2 bulan yang lalu, yang pas saya kenal hemohim, di situ Uni saya sakitnya sampai 10 hari tidak ada perubahan. Demam? Demamnya, malah dapat demam kalau tengah malam sampai 3 jam, tidak berhenti. Apanya yang tidak berhenti? Demam. Oh demam, ya oke. Meriang. Oh meriang, ya. Oke. Nah di situ induk saya tahu kalau saya sakit. Dia kirimlah hemohim ke saya. Terus saya langsung minum 1 saset. Di situ kan saya masih campur sama air. Saya tidak bisa minum langsung hemohim. Campur sama air. Di situ saya masih konsumsi obat dokter. Ya. Kondisi saya juga masih lemah di situ, Uni. Masih tidak bisa bangun. Drop sekali. Pas minum hemohim, pas siang baru 1, tes baru 1. Siang habis minum hemohim langsung tidur. Itu sekitar jam 11 saya tidur. Jam 11 siang. Bangunnya nanti jam 5 sore. Dari jam 11 siang bangun jam 5 sore. Setelah minum hemohim? Iya. Saya kan insom juga toh. Ya. Jadi kalau sakit ini habis minum obat baru tidur enak. Setelah habis reaksi obat pasti susah tidur. Nah itu sakitnya apa? Cuman demam itu aja nggak tahu. Demam, panas tinggi. Itu demam, kalau sembuhnya pas hanya reaksi obat. Oke. 6 jam, tiap 6 jam sembuh. Habis reaksi obat pasti sakit lagi. Pokoknya dalam 10 hari
tidak ada perubahan, malah ke dokter sampai 2 kali, dokter tambah resep obat saya. Jadi di situ dokter sarankan air minum saya harus tidak boleh lagi air dingin, harus air hangat, banyak istirahat. Nah, waktu saya coba Hemohim, saya tidur itu sampai jam 5 tuh Uni bangunnya. Malamnya jam 7 saya tidur pulas, kaget bangun nanti so pagi. Oke, Besoknya, berarti dari sehari itu tidur dari jam 5 bangun ya, sore. hanya bangun makan, jam 7 tidur lagi. Sampai bangun pagi. Iya, besok paginya bangun, badan kayak fresh, kayak tidak sakit. Nah, di situ saya lepas obat dokter. Puji Tuhan Uni sampai sekarang belum pernah lagi dapat sakit yang 2 minggu, 3 hari sakit. Sampai sekarang ini semoga terus. Oke, berarti sampai sekarang. Oke, berarti ini sakitnya Linkan ini demam ya, cuman kita kan nggak paham. Coba bisa jadi sih Linkan harus karena saking seringnya sakit itu bisa dicek juga. Kita kan juga waspada, ya kan? Jangan begadang lagi. Kata Bang Roma Irama nggak boleh begadang. Begadang jangan begadang. Nah itu. Nah sekarang udah fit dong ya? Udah fit sekali. Nah, puji Tuhan, sudah sehat, sudah tidak pernah sampai detik ini tidak pernah dapat sakit. Oke, sudah bisa bakulan kue. Nah, Atomi lancar berarti ya? Lancar jaya, Uni. Nah, nanti kalau Atominya lancar harus banyak istirahat. Atominya lancar. Ya. Nah, banyak istirahat, bakulan kuenya nanti samalah kayak yang lain. Bakulan kuenya kita serahkan rezekinya ke orang lain. Kita jalankan Atomi, bakulan kuenya, kita serahkan rezekinya ke orang lain yang juga jualan bakulan kue. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang itu Linkan sudah merasa sangat segar sekali. Setelah konsumsi, udah 2 bulan ini nggak sakit-sakit lagi. Biasanya sakit-sakit lagi. Biasanya tiap 2 minggu, setiap 1 minggu. Kalau sudah kelelahan pasti sakit. Iya. Berarti dia disuruhnya banyak istirahat. Banyak istirahat kan? Memang. Tapi kalau kita banyak istirahat nggak masuk duit. Nggak dapat duit kita terlalu banyak istirahat. Makanya semoga besok setelah Hemohimnya hadir ya di aplikasi, nah Linkan bisa berbagi ke orang-orang juga yang mungkin nasibnya sama dengan Linkan. Nah yang sebentar sakit, udah masuk angin sedikit sakit, kecuali kita kecuali kita mungkin passionnya bukan di Hemohim, kita bisa arahkan ke skincare. Tapi dengan testimoni begini yakin dong, Linkan bisa booming kan itu Hemohim nantinya. Dan siap-siap aja mau jadi auto sales master. Ini si Meme kemana? Meme, nah itu jaringannya tadi dia udah WA, ini jaringannya hilang timbul. Itu jaringannya Meme. Nah, malam ini kita ada satu lagi, ini dia mungkin jaringannya lagi bermasalah. Nah, kita tunggu nanti dia gimana juga testimoninya. Karena tadi di awal dia udah cerita kalau nggak salah adiknya ya punya TBC. Iya kalau nggak salah. Nah, kita juga ingin tahu dong itu Hemohim buat orang TB itu gimana. Nah, kembali lagi kita untuk sementara ke Cirina nih mana? Cirina juga ini kita Cirina lagi makan. Oke, Cirina, kebetulan ini Meme lagi ini ya, lagi keluar kayaknya. Bukan keluar, jaringan dia hilang timbul, dia udah ngomong hilang muncul lagi. Nah, oke kita ke Cirina lagi. Menurut Cirina itu Hemohim kualitasnya kita belum tahu ya, untuk masuk ke Indonesia kita harganya belum tahu ya Cirina ya. Belum tahu ya. Tapi yang sejauh ini Cirina lihat, nah kan udah dibeli kan, dengan harga segitu untuk hasil yang sedemikian rupa, gimana menurut Cirina? Aduh, itu mah nggak rugi deh, karena orang bilang sehat itu mahal. Iya. Saya salah. Saya bilang sakit itu mahal. Iya. Jadi kalau jangan sampai sakit.
kalau sakit kita kayak pestol di jidat. Kapan Kita mau ininya? pestol. Jadi apapun yang dikasih dokter kita harus minum kalau udah sakit. Jadi itu pengalaman saya yang bolak-balik rumah sakit gitu ya. Saya bilang, amit-amit jangan sampai sakit deh. Kalau kita sakit, dokter kasih apapun, semahal apapun, apalagi kalau kita dibeli. Pasti dibeli. Apa salahnya kita cegah, apalagi udah 50 tahun ke atas. Ya mudah-mudahan memang sehat, tapi kita nggak tahu organ tubuh kita di dalam kenapa atau apa. Jadi menurut saya kalau udah umurnya 50 itu pencegahan lebih baik daripada kita mengobati. Nggak ada kabelnya udah banyak yang rusak ya, Ci ya. Iya, udah pada regenerasi kan, harus itu kan. Jadi saya lebih baik kita cegah dengan hemohim. Artinya apa? Kalau kita minum hemohim, organ tubuh kita yang lain yang belum sakit tapi udah ada cikal bakal sakit, itu bisa terobati gitu dengan hemohim. Udah gitu dampaknya baik banget. Jadi yang nggak bisa tidur bisa jadi bisa tidur. Oh ya, saya juga ketergantungan obat tidur tuh 4 tahun loh. 4 tahun? 4 tahun saya makan obat tidur. Karena apa? Saya orangnya tipe pemikir. Dan saya, ya, exciting. Jadi hal kecil apapun saya pikirin. Saya kesenangan, saya nggak bisa tidur. Saya ada masalah apalagi, gitu kan? Jadi waktu itu dokter bilang, mau nggak mau dokter bikin resep. Dikasihlah saya obat tidur, tapi under control dokter gitu. Jadi saya pasti makan obat tidur. Kenapa? Saya bilang saya takut nggak bisa tidur. Karena kalau saya nggak bisa tidur, imun sistem saya berontak. Oke. Jadi atas daripada imun sistem saya berontak, lebih baik saya dikasih obat tidur untuk waktu tidur, waktunya tidur saya tidur, gitu. Nah, begitu saya kenal hemohim, saya lepas obat tidur dan tidur saya nyenyak banget. Sampai sekarang nggak konsumsi lagi obat tidur? Nggak pernah. Oke. Berarti jadi, itu perlu tidur. Jadi perlu juga ya buat para yang menonton malam ini, saya juga nggak harus bilang atomian ya, karena mungkin banyak di sini yang juga belum jadi atomian, ya, ibarat kata belum registrasi di Atomi. Nah, bagi yang nonton live ini, semoga apa yang kita bicarakan malam ini ada manfaatnya. Jadi misalnya punya orang tua, punya saudara, punya tetangga yang bisa jadi hal-hal yang kita bahas malam ini ternyata ada di lingkungan dia sendiri. Nah, nggak ada salahnya kita coba untuk sarankan konsumsi hemohim. Nah, menurut Cirina tadi, usia sudah kepala 5 ke atas itu, nah kita nggak, ibarat kata itu karoserinya bisa diganti ya, Ci ya. Tapi spare part-nya itu loh yang banyak masalahnya. Nah, di sebelum turun mesin, ibarat mobil, sebelum turun mesin dirawat dulu. Mobil aja kita bawa ke bengkel, ada ininya kan, pakai sekian berapa bulan, kita harus servis ke bengkel. Masa buat diri sendiri kita nggak mau servis. Itu kan maksudnya Cirina ya. Nah, jadi kita hemohim ternyata dikonsumsi tidak harus kita menunggu sakit dulu. Kita nggak harus tunggu sakit dulu baru cari hemohim. Nah, berarti sebelum kita menyentuh kata sakit, nah kita harus konsumsi hemohim. Itu bagusnya gimana Cirina? Bagusnya kita konsumsi hemohim ini setiap hari kah? Atau bisa kita kasih ruang-ruang jeda-jeda waktunya, misalnya hari ini minum, besok enggak, hari ini karena sebagian orang kan bilang, oh aduh saya kayaknya nggak butuh-butuh deh ini hemohim. Tapi gimana karena dia lihat acara kita malam hari ini, nah dia ada terbesit, saya besok nih beli hemohim. Bagusnya itu dikonsumsinya gimana? Setiap hari kah? Atau kita kasih jeda-jeda waktu? Atau nunggu ada keluhan dulu? Gini, itu semua banyak faktor. Kalau umur udah kepala 5, sebaiknya 1 hari 1 setiap hari. Tapi kalau yang masih muda, yang cuman kelelahan kayak Lingkan atau cuman kayak Santi, batuk pilek, 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Jadi ini ya bicara budgeting, kondisi dan lain sebagainya. Jadi kalau yang umurnya udah banyak,
bolehlah 1 hari setiap hari 1. Oke. Nah, minumnya mau siang atau malam atau pagi itu situasional. Kalau untuk yang ada insomnia kayak saya dan Linkan, lebih baik mau tidur malam baru kita minum. Tapi kita udah siap mau tidur, kita minum. Nah, Linkan sekarang masih insomnia, masih susah tidur. Sudah tidak, Uni. Ah, udah tidak loh, Ci. Hebat kan? Nah, hebat dia. Jadi buat ya Dewa, buat saya itu dewa. udah nggak insomnia lagi. Jadi ini juga harus tahu ya buat yang punya saudara atau kerabatnya yang lain, tetangga, ataupun rekan kerja atau siapapun. Nah, ini yang suka tidur begadang, yang katanya susah tidur itu bisa konsumsi hemohim. Nah, dia ternyata membuat kualitas tidur kita itu lebih bagus. Jadi kalau kualitas tidur kita lebih bagus, badan kita akan lebih terasa segar. Nah, sekarang kita ini ke Cisanti. Nah, Cisanti, itu gimana nih? Kalau udah Cisanti sekarang ini jalanin jaringan nggak maksud saya? Jalanin jaring bisnisnya nggak? Ya, baru kemarin saya dapat duit dari Atomi. Oh, berarti tanpa sengaja dengan hal-hal sepele itu jadi dapat bonus juga kan? Nah, saya doakan nih, semoga dengan setelah kita live ini kan banyak yang nonton. Nah, Cisanti juga bisa karena udah kasih orang lain ini pengalaman pribadinya. Kan nggak semua orang ya yang paham ini hemohim apa. Bisa jadi, oh ini suplemen biasa katanya kan, ternyata saya lihat dari malam hari ini dari para tamu malam ini semuanya perbedaannya ada, cuman ini tadi Meme juga lagi keluar, dia TBC katanya keluarganya tadi. Saya juga penasaran ini TBC itu dia konsumsi hemohim itu reaksinya bagaimana. Nah sekarang Cisanti itu udah yang wajib di rumahnya apa sih sekarang? Yang wajib ada di rumah? Masker itu udah wajib. Oh, masker yang baru ya, udah datang belum? Masker yang itu yang topeng. Oh, kirain masker yang di belakang Cirina tuh. Ci, coba Ci lihat Ci maskernya Ci. Oh, belum dapet, kemarin kalah cepet. Ah, kasih. Ci, berapa? Uni matanya lihai, lihat aja ada ini. Iya, kelihatan di belakang. Dia dapat 2 box loh. Saya 1 box aja nggak dapet. Saya, aduh. Untung tuh Cirina cepat nyampenya tuh. 1 hari nyampe loh. 1 hari nyampe ya? Di rumah saya pakai sampo. Sampo, terus yang evening set, ampul, fem. Oh, the fem. Terus lip treatment. Oh, lip treatment juga. Tuh, dengar tuh, Cici umurnya 50-an, itu perawatannya lengkap. Ada shampoo, ada evening care set, lip treatment pun dipakai. Lagi, Ci, apa lagi? Saya nggak seneng dandan, ya paling ya itu aja. Tapi tetap dirawat, kan? Ya, nanti kalau sudah terlambat, udah kusut dari sini, susah diperbaiki. Sebelum wajahnya terlalu kusut, kita sering-sering setrika dengan skincare-nya Atomi. Kalau udah kusut, betul. Kalau udah kusut, kita harus pakai pelicin dan pewangi. Saya pernah konsumsi 2 box green tea. Oh, green tea Atomi? Ya. Apa tuh, Ci? Udah habis. Yang green tea saya nggak tahu, udah beli dari teman. Oh, gitu. Nah, mungkin Atomian pada bingung, ini kenapa ya produk Atomi itu ada ratusan. Ada 400 lebih ya, Cia. 400 lebih ya kalau nggak salah di Korea. Nah, 600. Nah, itu udah naik tuh. 600 item yang mau dikenalkan ke kita. Dan kita berharap itu satu persatu bakalan masuk ke Indonesia. Karena yang untuk suplemennya itu baru Atomi. Karena yang lain banyak ya, Cirina ya. Ada apa yang buat apa sendam apa sih yang buat kaki-kaki yang lindungi tuh. Nah, itu banyak. Jadi kita sebenarnya banyak nih mau menghadirkan Atomian yang mempunyai testimoni tentang hemohim. Nah, saya pribadi mungkin orang nanya juga, saya apa konsumsi? Iya, saya konsumsi juga hemohim.
Saya kalau udah agak meler-meler, kalau udah ada agak sedikit kelelahan gitu. Nah, suami saya juga konsumsi. Nah, kemarin itu keluhannya apa sih ya, Sonia? Vertigo. Oke, kita juga bagi sedikit ya. Suami saya itu vertigo, bukan verempat, tapi vertigo. Nah, suami saya juga konsumsi hemohim. Nah, itu waktu dia vertigonya kambuh itu sampai dia lagi kerja di kantor. Nah, ini kok saya yang jadi curhat ya. Tapi karena kita berbagi ya. Oh, sampai dia duduk di kantor itu jatuh ke bawah. Dia nggak nyangka lagi nih, ini saya duduk di kursi atau gimana. Pluk, jatuh ke bawah. Nah, itu saya jemput ke kantor ya ke sini. Saya jemput ke kantor. Di perjalanan saya kasih hemohim. Itu untuk vertigo. Nah, jadi dari vertigo suami saya jadi verempat. Udah sehat. Tapi saya nggak tahu ya sampai saat ini ya, semenjak itu ya, sampai saat ini itu kejadiannya udah berapa bulan. Sampai saat sekarang alhamdulillah juga itu suami saya vertigonya nggak ada kambuh. Nah, karena sekarang juga hemohim kita lagi tunggu di aplikasi, yang stok saya juga udah habis ya. Nah, itu dia kalau pengalaman saya sih. Nah, untuk yang hemohim. Nah, kita kembali lagi nih ke Linkan. Linkan, dengan testimoni yang Linkan punya sekarang ini, yakin nggak ini hemohim itu bisa diterima sama orang banyak? Oh, suaranya. Lagi. Oke. Nah, silakan Linkan. Yakin sekali Uni. Yakin sekali ya, bisa yang yakin Linkan bisa ini ya, bisa jual atau hemohim nanti ya, bisa kenalkan ke orang ya. Nah, karena kita ini ya di Atomi, kayaknya hemohim itu untuk suplemen yang sebagus ini, kalau nggak salah dulu CEO kita ya Cirinaya, begitu ceritanya kan Cia. Nah, CEO kita pertama untuk hadirnya Atomi ini dikenal itu berawal dari pengalaman pribadinya. Nah, mungkin Linkan udah pernah dengar kan ceritanya? Belum nih. Oh, belum. Oke, mungkin bisa nanti kita cerita lebih dalam lagi kenapa Pak Ginhil itu sangat merekomendasikan hemohim. Nah, itu dia menderita penyakit kanker hati ya Cirina ya. Ya. Stadium 4. Nah, dan dia juga mengidap penyakit diabetes. Nah, dia juga berobat, udah melakukan banyak ini karena umurnya juga udah dikasih target sama dokternya kapan. Nah, akhirnya ada kayak orang ada ikhtiarnya sampai dia ketemu dengan hemohim dan berniat untuk mengembangkan hemohim. Nah, mungkin Cirina juga bisa menambahkan itu cerita kenapa Atomi itu kenapa hemohim ini menjadi produk andalannya Atomi. Silakan Cirina. Kenapa dia ya dari pengalaman dari CEO kita itu, jadi sedikit ditambahkan, mana tahu saya ada yang kelupaan. Oke, Nggak, ya benar. Memang benar. Mr. Park itu dulu pernah berkaul. Jadi kalau dia sembuh, dia mau semua rakyat itu sehat gitu. Jadi dulu hemohim itu merupakan minuman bangsawan lah, food supplement bangsawan lah, yang mahal lah, 10 juta. Jadi dia 10 juta. Jadi dia mau semua orang bisa menikmati dari masyarakat bawah sampai atas gitu. Jadi dia pikirin caranya gimana, dia tekan ongkos produksi sampai produksi, dia bikin mass production supaya cost produksinya menurun. Sampai dia bikin semua kemasannya juga dia bikin supaya lebih murah, efisien segala macam, sampai timbullah harga yang sekarang gitu. Nah, barusan saya dengar kabar dari Flay katanya hemohim ini di Indonesia bukan termasuk kategori food supplement tapi herbal. Minuman herbal. Iya. Jadi kalau saya bilang, oh ya tadi ada yang nanya juga, kebetulan Lucy dia tanya,
autoimun saya titernya berapa. Autoimun saya titernya sebenarnya nggak tinggi, cuma 300. Kalau di atas 100, yang namanya di atas 100 itu baru autoimun. Tapi saya 3 kali lipat 300. Ada yang 1000 lebih, ada yang berapa gitu. Tapi jangan khawatir. Untuk yang titernya tinggi-tinggi, menurut saya hemohim cukup membantu. Jangan stop obat-obatan dokter, tetap obat-obatan dokter diminum, karena ini food supplement tambahan, minuman herbal tambahan. Kalau udah stabil dan diperiksa secara lab udah sembuh, baru obat-obatan dokter di stop, maintenance-nya murni full pakai hemohim. Oke. Itu saya punya tips, maksudnya supaya jangan salah ngerti, jangan semua obat dokter dilepas terus kita ganti ke hemohim. Bukan itu rekomendasi saya. Karena yang namanya suplemen, yang namanya herbal, itu dia jangan kita anggap dia bisa menggantikan obat dokter. Jadi kadang-kadang orang yang overclaim gitu yang parah ya, Ci ya. Kadang-kadang sekarang banyak ya, saya lihat juga. Saya lihat tidak hanya di media sosial ya, tapi banyak juga yang lain itu terlalu overclaim. Nah, bisa begini sampai pun dia menganggap ini obat. Nah, dia mengobati saya begitu. Nah, dia nggak paham juga ini di kita sebenarnya yang namanya herbal itu ya, walaupun zaman dulu ya namanya dari medisi, obat-obat ini juga dari herbal sebenarnya, cuman udah diolah berbeda dengan yang namanya yang murni herbal. Kalau obat dokter itu kan udah ada pengolahan kimianya, udah ada dicampur, ibaratnya nggak murni lagi itu herbal, tapi pada dasarnya itu sama. Tapi namanya juga ini kita nggak bisa terlalu overclaim. Nah, jadi kita terlalu mengagung-agungkan, ini bisa, tapi kita tetap pada yang tagline-nya hemohim. Jadi dia adalah pendamping, dia adalah herbal, dia adalah suplemen gitu. Jadi bukan obat. Jadi kita ada lihat kan iklannya, Cia, kita iklan hemohim itu jangan overclaim. Jadi nanti kalau makanya kita datangkan malam ini para atomian yang mempunyai testimoni pada dirinya sendiri, tapi kita anggap ini bukan obat, tapi adalah pendamping ya, Cia. Ya bersyukur itu karena di hemohim ini juga memperbaiki sistem imun kita, bisa jadi yang kayak Lingkan tadi susah tidur segala macam, dan di mana hemohim juga melancarkan peredaran darah kita. Nah, oke, Cirina ditambahkan lagi kalau ada yang ini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya tentang malam ini. Nah, itu. Oke, hai Ciani, selamat malam Ciani. Nih Ciani juga bagus nih, ada datang nih. Ciani, ada yang mau bertanya nggak ke tamu kita malam ini seputaran hemohim? Nah, hemohim, kalau ada itu silakan. Nah, karena ini ya. Oke, baiklah. Oke, ternyata ya itu tadi mendapatkan izin. Makanya Cirina tadi bilang hemohim mendapatkan izin edar dari BPOM kategori obat tradisional. Tapi bukan suplemen, tapi obat tradisional. Oh, berarti kita bisa jadikan, berarti bagus ini Ci Judat, kita udah bisa ini ya, kita bisa ini kan, kita bisa majukan kalau hemohim ini sudah bisa menjadi obat tradisional. Kita bisa jadikan dia obat. Kalau memang begini, jadi di atas satu level dari suplemen, obat tradisional mungkin iya, karena pengurusannya kemarin pengurusan untuk izin edarnya di Indonesia butuh waktu yang sangat panjang, hampir 6 bulan ya Ci. Hampir 6 bulan. Betul. Nah, hampir 6 bulan. Berarti ya ini saya juga baru dengar kalau hemohim sudah dikategorikan obat tradisional. Berarti kita lebih gampang lagi untuk memasarkan hemohim.
Nah, oke Cisanti, udah mulai ngantuk Cisanti, semoga enggak. Ada hemohimnya masih ada di rumah kan? Ada. Ada di rumah ada. Nah, oke lah baik. Malam hari ini kita tunggu dulu kalau ada pertanyaan daripada Atomian. Uni saya mau tambahin boleh nggak? Boleh. Ya dulu yang saya bilang itu hemohim kan Mr. Park minum gitu ya. Nah untuk dia juga maksudnya tuh Mr. Park punya misi gitu ya. Dulu pemerintah Korea juga kan banyak kehilangan para peneliti dan dokter gitu kan. Tahun 97 tuh Korea itu membentuk tim imunitas terkait hemohim yang terdiri dari 15 dokter Uni. Oke. Dia penelitian hemohim itu nggak sebentar gitu ya. Jadi dia meneliti ini makan biaya, makan waktu gitu. Dan dia 8 tahun untuk meneliti hemohim ini. Udah gitu menghabiskan uang itu 5 miliar Korean won. 5 miliar Korean won jadi untuk penelitian hemohim saja. Iya, untuk research dan development. Ya. Jadi ini kalau boleh dibilang dia udah pikirin matang-matang dan teknologinya juga bagus gitu ya. Dan dia juga mau mau menolong orang-orang yang nuklir itu, yang lingkungan nuklir yang kena radiasi. Dan nuklir. Iya, yang menderita masalah kesehatan gitu. Jadi pemerintah Korea Selatan itu cukup punya tujuan baik, punya tujuan mulia gitu kalau menurut saya ya. Jadi apa salahnya itu kalau sampai di Indonesia bukan cuman untuk Korea aja yang mau sehat gitu. Indonesia juga harus. Berarti udah dia di seluruh negara udah sepertinya udah ada yang negara yang udah ada atominya Ci, udah ada ya. Berarti Betul. Indonesia terakhir sepertinya. Ya. Ya sebelum India kan belum launching. Berarti kita yang terakhir. Nah, kita juga cukup nih saya juga sangat terkejut karena kemarin kita nggak ada, saya juga nggak tahu ini ya masalah hemohim ini. Biasanya kita kan memang sebutnya suplemen. Ternyata BPOM Indonesia itu sudah mengizinkan Atomi itu menjadi obat herbal. Jadi bisa dong menggandeng kompetitor yang lain ya. Nah, kita berharap ini hemohim akan segera launching di Indonesia, semoga secepatnya. Oke, tadi kita ketinggalan Meme. Meme, kita juga penasaran nih Meme. Dengan testimoninya Meme tadi kan kepotong, itu ada dengar TBC kita ya. Mungkin di sini ada juga yang punya keluhan yang sama bagi yang menonton. Nah, bisa disimak ini testimoni dari Meme. Silakan Me. Terima kasih Uni. Sebelumnya mohon maaf ya, jaringan di sini agak error. Kalau testimoni untuk TB paru itu kan adik sepupu. Jadi kebetulan itu kan emang udah parah. Terus udah berapa lama? Datang. Tunggu, Meme, itu TB parunya udah berapa lama, Me? Ya. TB parunya udah berapa lama? Kalau TB paru kan dia kuliah ya. Jadi kalau untuk yang udah tidur itu bed rest, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan itu itu sekitar semingguan lebih, tapi tetap di rumah. Oke. Jadi pas hemohim datang itu kan aku bawain ke situ, terus diminum 1 saset, mungkin langsung bereaksi, itu kan dia kesakitan gitu. Jadi kan jadi kayak diambil keputusan waktu itu dibawa ke rumah sakit aja gitu kan. Aku juga bilang bawa ke rumah sakit aja, ini bukan bisa menyembuhkan secara total, cuman mendampingi, aku bilang gitu. Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, kalau TB paru itu kan obatnya 6 bulan ya, harus rutin, harus nggak boleh ketinggalan. 15 hari pertama itu di rumah sakit dia nggak minum hemohim. Terus setelah pulang ke rumah, aku sarankan cobalah dampingi sama hemohim. Tapi mereka si adik aku ini masih belum mau gitu. Mungkin karena
yang pertama minum itu dia ngefek langsung gitu, nggak tahu kena hemohim atau emang karena udah sakitnya emang pas tiba di situ, nggak tahu ya. Cuman pas dia pas pulang dari rumah sakit dia itu kan udah nggak bisa jalan. Oh, pulang dari rumah sakit nggak bisa jalan? Enggak, emang pas dibawa ke rumah sakit dia nggak bisa jalan. Pas pulang dia masih belum bisa jalan, itu kan masih konsumsi obat yang 6 bulan. Jadi kan pas 15 hari udah sebulanan dia masih belum jalan. Pas aku ke sana kan boy ini masih ada. Aku kasih tahu ke ayahnya. Ayah itu kan adik dari ibu. Cobalah dampingi setidaknya 1 saset sehari, aku bilang kan. Terus pertama dia bilang dia nggak mau katanya. Si adik ini nggak mau konsumsi. Terus pas aku coba paksa gitu kan, cobalah daripada lama nggak bisa jalan, aku bilang gitu, coba nanti ini mana tahu ada reaksi, aku bilang gitu kan. Jadi pas dari hari itu dicoba kan 2 saset sehari waktu itu, pagi sama malam. Pagi sama malam. Iya. Aku 1 jam setelah obat dokter. 1 jam setelah obat dokter. 1 jam setelah obat dokter itu kan. Yang udah sebulan itu perkembangannya lambat. Setelah konsumsi hemohim itu 2 set sehari, itu dalam 15 hari dia udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Awalnya kan dia udah bisa berdiri, cuman masih gantungan gitu ke tembok atau ke apa, yang pakai penyanggah gitu. Pas 15 hari aku ke sana lagi kan nengok udah bisa jalan, malahan dia udah nekat bawa motor. Nekat bawa motor gitu kan. Aku tanya loh dari tadi. Saya tanya kan, saya tanya ini mau kemarin diminum apa, bilang gitu. Diminum, dipaksain dong katanya. Baslah mau tambah lagi enggak, saya bilang gitu. Yang kemarin ada 1 box kan. Ya itu akhirnya setelah habis lagi udah bisa jalan, udah bawa motor, walaupun dia bandel kan belum bolehin bawa motor, dia masih tetap bawa. Jadi setelah sekian lama digandeng sama hemohim baru cepat reaksinya. Nah, sekarang udah stop minum, udah 6 bulan, berarti udah stop obat dokter juga kan yang 6 bulan, udah. Atau masih TB? TB ini kan kita konsumsi obatnya continue selama 6 bulan. Ini gimana adiknya sekarang, gimana keadaannya? Udah stop obat dokternya juga kah? Mei? Siaran kita ke dia agak terganggu, Ci, karena ini siaran jaringan di tempat Mimi susah. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah dengar kan testimoninya, kita juga sangat kaget juga. Ini TB paru katanya kan, TB paru dari nggak bisa jalan, terus digandeng sama hemohim, udah bisa jalan, sekarang udah bisa bawa motor. Nah kita masih nunggu nih, Mei. Sekarang udah stop obat dokternya juga nggak, Mei? Halo, Mei? 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 Halo, Uni. Ya, sekarang adiknya gimana? Udah stop obat dokternya belum? Obat dokternya udah di stop, udah sembuh total atau gimana? Dia masih sakit sekarang atau udah 6 bulan masa? Kalau konsumsi hemohim itu dia minum obat dokter, dia minum obat 6 bulan. Udah selesai, obat 6 bulan udah selesai? Belum. Berarti masih ya sekarang? Cuma mendampingi gitu, membantu. Ya. Oke. Semoga ya. Semoga hemohimnya cepat ya. Ready di aplikasi, karena saya juga excited sekali mendengar ini orang TB yang dari tidur
nggak bisa berdiri, udah dirawat di rumah sakit, itu digandeng dengan atomi. Mungkin orang bilang ini tes yang dibikin-bikin, mungkin ada yang nggak yakin ya Cirina ya, kalau nggak langsung keluar dari mulut kita sendiri yang merasakan manfaatnya hemohim. Nah itu dari Cirina yang autoimun, dari Ci Santi juga yang alergi berarti ya Ci ya, kalau alergi dia suka ini. Terus dari Lingkan yang sering sakit, nah gitu, sekarang udah jarang sakit. Terus Meme ini spektakuler juga, ini testimoninya dari TB paru. Nah, karena dengan berbagi seperti ini, semoga banyak nanti yang terbantu dengan hemohim. Nah, sekarang karena nggak terasa, ini udah 1 jam kita, udah 1 jam ya, udah 1 jam. Nah, sekarang kita akan kuis. Nih kalau kuis rame nih. Ingat ya, nah kita akan kuis. Kita akan kuis ya. Jadi buat tim sekalian, nah tim sekalian bisa tek-tek lagi nih yang rajanya kuis. Saya mau ini. Suami saya mau ke kuis. Kita siap-siap untuk kuis ya teman-teman. Nah, siapkan buat tamu kita malam hari ini, siapkan 1 pertanyaan. 1 pertanyaan itu yang kita bahas ya, yang kita bahas. Jangan pertanyaannya di luar bab. Maksud saya yang nggak ada kita bahas malam ini, terus kita jadikan pertanyaannya. Karena saya juga pantau di sini, aduh saya juga lupa ya. Yang pemenang kuis kemarin saya belum share, nanti sekalian aja share ya, yang pemenang kuis episode minggu kemarin. Nah, oke, maaf ya, buat yang kemarin saya belum share ini pemenangnya, tapi hari ini saya janji setelah live saya langsung share ya. Oke, untuk kali ini pertanyaan pertama, mumpung Meme ya kita dulukan ya Ci ya, Meme kita dulukan karena daripada hilang lagi siarannya. Hilang lagi sinyalnya, jadi kita kasih kesempatan ke Meme untuk kasih kuis pada malam hari ini berhubungan dengan yang Meme ceritakan tadi. Silakan Meme 1 pertanyaan, nanti kalau mana yang benar jawabannya, Meme bilang ke Uni stop, ya. Meme kasih pertanyaan dulu. Halo Me. Halo Meme. Aduh sinyalnya jelek, apa sinyalnya separah itu ya di situ. Meme, I love you. Ini. Nah, suara Uni kedengaran? Suara Uni kedengaran, Me? Nah ini saya agak susah nanti ya kalau kedengaran atau delay. Tapi delay. Nah itu masalahnya gimana saya mau kasih pertanyaan. Oke nanti saya gantikan aja pertanyaan dari Meme, nggak apa-apa ya Cia, Ciri Santi, Lingkan, saya gantikan aja nanti soalnya susah nanti kalau Meme yang kasih pertanyaan jawabannya udah benar, saya masih cari ke bawah. Oke, kenapa nih laptop saya mati pemirsa? Mami? Kenapa dia mati? Nah, oke. Apa? Oke, kita kasih kesempatan dulu ke senior nih, Cirina. Cirina, udah siap nih tim kuis. Nah, silakan kasih 1 pertanyaan. Nanti kalau udah sama seperti yang kemarin ya Cirina, yang udah benar jawabannya, Cirina kasih stop. Kau mencuri hatiku. Oke, silakan Cirina. Pertanyaan dimulai. Suara saya kencang ya? Mau yang susah. Yang susah lah. Susah ya. Siapa nama istrinya Mr. Park? Tadi nggak ada kita bahas, Ci. Orang cari di Google nanti, Ci. Jangan, yang kita bahas. Ekstrim sekali lah si Cici ini kasih pertanyaan. Aduh, ngapain nggak kasih ini aja nama istrinya Mrs. Park. Mrs. Park namanya, saya aja yang jawab. Oke, pertanyaannya silakan Cirina
yang kita bahas tadi ya Cirina ya. Oke. Iya. Lanjut. Kasih pertanyaan. Apa hemohim itu diteliti? Apa, Ci? 97. Jangan dijawab, Ci Santi nggak boleh jawab. Aduh, bocor deh pertanyaan saya. Aduh. Oke, diulang Cirina. Tahu nih. Ini Gimana? buat para pemirsa, Santi. Oh iya. Aku bukan pemirsa ya. Ci Santi tamunya, tamu kita malam ini yang jawab itu yang di Facebook nih. Udah dikasih jawaban. Aduh. Nah, oke diulang lagi pertanyaannya Cirina. Oke. Mulai kapan saya minum hemohim? Nah, ayo. Tahunnya, Ci? Tahunnya Cirina? Tahun, bulan. Tahun dan bulan. Tahun dan bulan, parah ini. Oke. Saya juga shock ini. Oke, buat atomian sekalian, ini hadiahnya besar ya, besar. Nah, besar. Tahun apa nih? Ada yang jawab nih di sini nggak boleh didiskualifikasi. Ada yang jawab, suami saya di sini dia didiskualifikasi. Oke. Ada yang jawab Oktober 2018. Cirina, Oktober 2018. Hah? Tuh. Aduh, ternyata kok gampang, Ci. Iya, kok gampang ya? Ya Allah, berarti ini orang nyimak dari awal sampai akhir. Iya, bener-bener. Kayaknya ini juga nih. Oke, saya like ini yang udah jawab. Meishe Siwu. Ribet nih. Vike Meishe Siwu. Oke. Jawabannya Oktober 2018. Saya tadi rencananya masih mau kasih lama. Ternyata ini sebentar udah kejawab. Oke, kita Meme. Meme udah masih delay suaranya. Oh, udah lumayan. Udah lumayan. Oke. Meme kasih satu pertanyaan, Me. Silakan, Me. Terakhir aja gimana, Uni? Belum kepikiran. Oke, Meme belum kepikiran. Kita ke Cisanti dulu. Nanti saya jawab Cisanti nih. Oke, Cisanti. Buat penelitian Mr. Park, itu dia mengeluarkan biaya berapa banyak ya untuk hemohimnya itu? Oke. Ada dengar itu para atomian, yaitu pertanyaannya dari Cisanti. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh Mr. Park untuk penelitian hemohim? Ada yang jawab untuk penelitian hemohim, berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Jawaban dari Martini Wijaya. Pertama, 5 miliar won. Betul. Betul. Aduh, kenapa nih? Aduh, baru aja udah kejawab. Emang ya, kalau atomian ini pintar-pintar. Kalau masalah atomi ini pintar sekali. Baru pertanyaan muncul aja udah ada yang benar. Oke, Martini Wijaya, 5 miliar won. Saya screenshot. Nah, suami saya nyosot di atas. Oke. Ya, dia sudah yang Armi Saputra kita diskualifikasi. Oke, pertanyaan yang dilontarkan oleh Cik Santi udah dijawab sama Martini Wijaya sebanyak 5 miliar won. Jadi kalau kita rupiahkan kita sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Itu dia nggak main-main untuk satu penelitian hemohim. Nah, sekarang kita ke Linkan. Linkan, udah siap pertanyaannya apa harus Uni nunggu dulu? Linkan? Udah, itu suaranya dinyalain. Suaranya. Oke, ada yang jawab. Semuanya benar kok jawabannya. Selin Karundang, Lian Malang, Widya Santiworo, Stacy Wisan Supit, Respi, Rafina Sitanggang. Jawabannya semua benar. Melisa Ratu, tapi ya udah dijawab sama Martini. Oke, silakan Linkan. Linkan, silakan pertanyaannya. Pertini ini
Pertanyaannya, siapa yang pertama kali anjurkan saya konsumsi hemohim? Oke. Siapa yang pertama kali anjurkan Linkan untuk konsumsi hemohim? Yang jawab nanti di hadiahnya langsung dari ini ya Oke, siapa yang pertama kali anjurkan Linkan? Siapa? Ibu. Ya harus namakan Linkan. Iya, harus namakan. Nama. Ada yang jawab Liza Nikita Palembang, Ibu. RH Syahrani jawabnya Flonia Kaunang. Rani Siboroboro, Flonia Kaunang. Siapa sih? Flonia Kaunang, betul nih. Berarti yang jawab benar pertama di sini adalah RH Syahrini. Semoga aja ada hubungannya dengan Syahrini. RH, salam buat Teteh Syahrini ya. Saya kasih like. Tandanya sudah memenangkan pertanyaan di episode. Kok cepat-cepat betul ya? Ngaci nih. Ada bocor nih ininya. Pertanyaan. Aduh, kacau. Semuanya benar loh jawabnya. Nitayun juga jawab Flonia Kaunang, Stacy Flonia Kaunang, tapi udah kejawab lebih dulu sama Teteh Syahrini, sama Reno Barak. Reno Barak. Ketahuan ya saya suka nonton gosip. Nah, oke. Meme, sudah siap pertanyaannya, Me? Sudah, Uni. Oke, silakan, Me. Pertanyaannya, kapan pertama kali saya beli hemohim? Nah, itu Meme tadi, kapan pertama kali Meme membeli hemohim? Nah, ada yang bisa jawab, ini tahunnya, Me? Tahun apa bulannya, Me? Tahun dan bulan. Tadi jawab tahun dan bulan. Tahun dan bulan. Oke. Tahun berapa dan bulan berapa Meme pertama kali kenal dengan hemohim? Tadi di awal sudah. Tahun lalu, Lovely Mantu. Ya tahun lalu, nggak mungkin tahun sekarang, Maret. TB Paru. Aduh, awal 2019. Ulang lagi kuisnya, Uni. Oke, Uni ulang kuisnya ya. Tahun berapa Meme kenal dengan hemohim? Termasuk bulannya ya, Me? Bulannya juga, Me? Ada yang jawab tadi awal tahun 2019. Bulannya nggak perlu? Saya nggak nyebut bulan tadi. Allah, berarti udah banyak nih yang menang, Me. Aduh. Enggak, saya nyebutnya tadi awal-awal tahun 2019. Berarti awal tahun 2019 ya? Iya. Nah, oke, kita jawabannya adalah awal tahun 2019. Nah, ini langsung dijawab oleh OIC Poima Labulu. OIC Poima Labulu, jawabannya awal 2019. Oke, kita jepret. Oke. Nah, itu dia tadi pertanyaannya dilibas semua dalam hitungan. Tidak hanya produk Hatomi yang hilang di aplikasi dalam hitungan detik, pertanyaan juga dilibas sama Atomian dalam hitungan detik. Bahaya ini Atomian ya. Oke, malam ini sepertinya sudah banyak kita ya. Sudah kita banyak dapat ilmu juga dari Cirina, dari Cisanti, dari Linkan, dan juga Meme yang sudah sharing tentang pengalaman dia pribadi bersama hemohim. Nah, karena kita saat ini lagi menunggu ya hadirnya brosurnya Atomi hemohim di aplikasi. Nah, kita juga sudah nggak sabar lagi karena mau berbagi, bukan kita saja yang mau sehat ya, kita mau orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, kerabat kita, teman kita, saudara kita, pokoknya semua orang yang dekat sama kita mau semuanya sehat. Dan kita perkenalkan kado kita Hatomi. Nah, bukan berarti kita kasih ya, tapi dibeli ya, Ci. Kita dibeli Atominya, dan semoga itu juga bisa menjadikan penghasilan tambahan. Nah, dengan kita membantu orang, kita juga mendapatkan penghasilan tambahan dari Atomi. Nah, sekarang
semua yang hadir pada malam hari ini sudah banyak mendengar bagaimana Cirina berjuang. Dia survive-nya dengan autoimunnya, ya Cia. Dia berjuang dengan autoimunnya. Nah, sampai sekarang dia udah kelihatan sangat segar sekali, udah umurnya juga udah kayak seperti 52,5. Terus Cisanti juga bagaimana dia mengkonsumsi hemohim dengan alerginya. Nah, Linkan, Meme. Nah, semoga hari ini, malam ini ya banyak yang menonton bisa berbagi lagi dengan teman-temannya. Katakan kepada mereka, sakit itu gimana Cirina? Sakit itu mahal. Oh. Sakit itu mahal. Jadi sebelum kita sakit, kita harus proteksi diri dulu. Nah, karena apa? Hemohim ini dia meningkatkan daya tahan tubuh kita, melancarkan peredaran darah, ya Cia. Nah, apalagi satu lagi yang perlu dicatat, dia termasuk obat herbal. Nah, ini ya, yang paling baru ini hemohim ini termasuk obat herbal. Nah, baiklah. Untuk malam hari ini terima kasih yang sudah berpartisipasi di acara live kita. Semoga minggu depan kita angkat lagi tema yang baru ya, yang bikin penasaran para atomian sekalian. Nah, terima kasih juga para tamu saya malam hari yang tercinta. Nah, udah datang jauh-jauh ke Zoom saya. Datang jauh-jauh. Oke lah, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki, dan sukses bersama Atomi. Amin. 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 Iya, terima kasih. Salam dulu Cici-cici. Kita foto yuk. Ayo. Kita foto, kita di ini aja nanti habis live. Kita jangan keluar dulu ya, Kita foto dulu. Nah, oke Mel, close the door.